Oke, kita mulai ya untuk kelas minggu ini. Saya buka dulu kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk minggu untuk minggu ini kita melanjutkan materi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas tentang apa sih jaringan saraf tiruan atau artificial neural network. Kemudian untuk minggu ini yang terakhir ya untuk JST yaitu tentang backpropagation. Nah, untuk minggu lalu sudah tahu ya apa itu perseptron. Kemudian untuk minggu ini sebenarnya lebih ke arah multi-layer ya, bukan perseptron lagi tapi ada multi-layer net atau nanti kalau di deep learning ada mata kuliah pilihan ya di prodi kita itu deep learning itu sebetulnya akan membahas lebih spesifik tentang multi-layer perseptron. Nah, untuk hari ini capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi perbedaan single layer net atau perseptron yang sudah dipelajari minggu lalu dan multi-layer net dalam neural network. Nah, di minggu lalu gambar ini sudah ada di PPT-nya. Jadi sebetulnya gambar ini adalah gambar dasar dari JST atau jaringan saraf tiruan. Jadi memang jaringan saraf tiruan itu bertumpu pada input, kemudian ada bobotnya, kemudian ada ini disebut summa function, bisa disebut summa function, intinya adalah dia menampung hasil perkalian dari input dan juga bobotnya. Kadang-kadang ada yang menambahkan bias juga. Kemudian dari unit pengolah ini atau summa function ini akan mengeluarkan outputnya. Nah, ini adalah bentuk dari single layer net atau perseptron atau bentuk yang paling sederhana dari jaringan saraf tiruan. Ini juga kalau dipecah atau diperjelas lagi ya, maksudnya gambar ini itu seperti ini. Jadi ada input sinyal atau input, ada X1, X2, X3 sampai XP. Kemudian setiap input ini ada bobotnya masing-masing. Jadi di sini WK1 itu bobot dari X1, WK1 juga bobot dari X2, kadang-kadang bobotnya itu sama untuk setiap input, kadang-kadang setiap input punya bobotnya masing-masing. Jadi disesuaikan dengan permasalahan atau soal yang diketahui. Apakah bobotnya itu dipakai satu untuk semua input, atau setiap input punya bobotnya masing-masing. Kemudian ini di summing function-nya itu ada B, artinya adalah bias. Nah, bias ini kadang-kadang nilainya bisa default 1, artinya kalau default 1 kan dikali berapapun juga tetap hasil input dan weight-nya sendiri atau bobot. Kadang-kadang nilai bias itu diketahui. Biasanya nilai bias itu kisaran 0 sampai 1, jadi masih berada di rentang probabilitas. Karena memang jaringan saraf tiruan ini kita menggunakan konsepnya probabilitas, terutama yang binomial. Kemudian setelah di sini diproses, X-nya diproses, dikalikan dengan W-nya, kemudian ditambahkan dengan biasnya. Kemudian ada yang disebut dengan activation function. Nah, untuk activation function ini, di slide minggu lalu itu sudah saya sebutkan, ada banyak jenisnya. Ada sigmoid, ada hard limit, ada binomial, ada threshold, bipolar, dan seterusnya. Penggunaan dari activation function ini tergantung dari permasalahan, tapi biasanya untuk activation function yang digunakan adalah sigmoid, kemudian ada yang namanya ReLU, tanh, preLU, dan hard limit. Jadi yang biasanya digunakan adalah activation function itu. Kemudian output-nya apa? Jadi itu adalah
gambaran kira-kira bagaimana proses itu masuk dari input, keluar menjadi sebuah output. Nah, output itu nanti bisa diukur evaluasinya, tergantung ya, kalau linear regresi biasanya pakai confusion matrix yang true positif, true negatif, mungkin ada beberapa yang sudah dengar, cuma tidak akan kita pelajari di sini untuk confusion matrix-nya. Jadi cukup untuk mata kuliah kecerdasan buatan itu memahami bagaimana sih sebetulnya model struktur dari jaringan saraf tiruan. Ini masih untuk yang perceptron atau yang single layer. Kita ulangi lagi sedikit tentang perseptron, karena memang jaringan saraf tiruan ini banyak digunakan di aplikasi implementasi, tapi memang agak sedikit kompleks. Tidak hanya perhitungannya, tapi juga codingnya. Jadi untuk hari ini, saya jelaskan lagi tentang perseptron, kemudian baru kita masuk ke backpropagation. Untuk perseptron, nah ini perbandingan dari perseptron atau single layer net dan multi layer net yang akan kita pelajari dalam backpropagation hari ini. Nah, di sini bisa dilihat kalau kalau single layer net itu tidak ada hidden layer atau lapisan tersembunyi. Jadi untuk single net itu sama seperti gambarnya yang tadi sudah kita lihat. Jadi dia input, kemudian sama function, ya, kemudian output layer, kemudian output-nya apa dari output layer ini. Tapi untuk yang multi layer itu dia punya hidden layer. Jadi input, kemudian diproses ya inputnya di summa function-nya, pakai activation function juga. Kemudian ada hidden layer. Nah, hidden layer ini tergantung. Bisa ada satu hidden layer, bisa ada 2 hidden layer, ada 3 hidden layer, dan seterusnya. Semakin banyak hidden layer, maka akan semakin kompleks perhitungan atau penyelesaian permasalahan tersebut. Dampaknya apa? Dampak hidden layer, semakin kita memberi hidden layer dibanding tidak ada hidden layer. Kalau dari segi perhitungan, memang yang tanpa hidden layer itu lebih mudah. Tapi untuk memodelkan data, lebih baik memang nilainya ketika ada hidden layer-nya dibanding yang tidak ada hidden layer-nya. Makanya untuk yang sekarang itu kita hanya mencari tahu perbedaan dari bagaimana sih sebenarnya proses dari single layer net dan multi layer net. Tapi nanti di mata kuliah deep learning itu akan lebih ke arah multi-layer net, karena memang deep learning itu setelah data kita proses dengan metode machine learning, untuk mengoptimasi metode atau model yang dihasilkan oleh machine learning itu, kita bisa uji pakai deep learning. Jadi deep learning itu memang sudah cara terbaru yang terakhir untuk mengkonfirm apakah model yang kita punya itu baik atau masih bisa ditingkatkan. Bentar, ini kenapa tidak bisa? Jadi kira-kira perbedaan untuk struktur secara visual seperti yang ada di layar PPT-nya masing-masing. Intinya untuk multi-layer itu ada hidden layer-nya. Kemudian untuk perseptron, ini juga sudah ada sebetulnya di slide minggu lalu. Untuk perseptron hanya ada satu layer input unit dan satu output unit. Tidak ada hidden layer sama sekali. Jadi memang ketika inputnya dimasukkan bersama dengan bobot, diberikan activation function, dijumlahkan, ya karena dia ada sama function-nya, kemudian dapatlah output-nya. Ini juga ya, ini tadi sudah dibahas di slide depan, intinya sama saja untuk yang perseptron. Nah, di sini untuk perseptron ada threshold ya, nilai threshold.
Pada fungsi aktivasi, tadi biasanya pakai hard limit, sigmoid, dan lain-lain. Itu sudah saya rincikan di PPT minggu lalu. Fungsi aktivasi ini akan biasanya nilainya diberikan, jadi tidak harus merandom seperti genetik algorithm. Jadi memang sudah diketahui nilai biasnya berapa biasanya di permasalahan, kemudian nilai activation function-nya berapa. Nah, untuk activation function itu akan membatasi daerah, jadi nanti kan ujung-ujungnya ketika kita memodelkan itu kan kita muncul kurvanya. Nah, kurvanya ini untuk activation function itu spesifik akan membatasi antara daerah positif dan daerah negatif. Itu guna dari activation function. Sebetulnya activation function ini akan memudahkan ketika yang awalnya kita punya model linear akan kita buat menjadi non-linear. Itu fungsi tugasnya dari activation function di dalam rumus jaringan saraf tiruan. Nah, di sini bisa dilihat dari gambar ini, garis pemisah antara daerah positif dan daerah nol. Ini ada garisnya. Nah, ini pertidaksamaan dari garis ini adalah W1X1 ditambah W2X2 ditambah B besar sama dengan nilai threshold-nya. Nah, di sini W adalah weight-nya atau bobot, kemudian X1-nya adalah input-nya berapa, kemudian W2 bobot untuk input kedua, X2 ini input-nya, kemudian B bias. Harus lebih besar daripada nilai threshold yang ditentukan. Kemudian kalau untuk daerah negatif dan daerah nol, maka W1X1 plus W2X2 plus B kecil minus dari nilai threshold-nya. Intinya sebetulnya tidak begitu rumit ya. Jadi yang di atas adalah yang besar dari nilai threshold, yang di bawah adalah yang kecil dari nilai threshold. Artinya nilainya sudah negatif ya, karena daerah nol menjadi daerah antara. Nah, ini adalah algoritma perseptron. Ini sebetulnya juga sudah saya tampilkan di slide minggu lalu, tapi mungkin ada yang masih belum mengerti sebetulnya jalan algoritmanya itu seperti apa. Ini sebetulnya tidak hanya untuk ketika kalian membuat kode jaringan saraf tiruan saja, tapi ini bisa juga dipakai untuk membantu menghitung perseptron. Jadi jalannya algoritma ini juga sama seperti jalannya perhitungan ketika kita menggunakan rumus. Biasanya kan memang kita cari tahu dulu ya bagaimana bentuk dari jaringan saraf tiruan perseptron ini untuk data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, untuk epoch pertama, baru kemudian nanti bisa dibuatkan kode programnya. Jadi kan biasanya tidak bisa langsung ya membuat kode programnya karena harus tahu dulu sebenarnya jalannya atau tingkah laku dari data itu seperti apa, baru bisa dibuatkan kode program. Untuk cara yang pertama tentu inisialisasi semua input, bobot, dan bias. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Input pasti akan diketahui. Sudah ada ya contoh perhitungan juga minggu lalu yang saya berikan. Jadi ada diketahui inputnya, kemudian biasnya berapa, bobotnya berapa, kemudian targetnya apa, target dari output. Bisa beda dengan input, bisa sama dengan input. Nah, itu nanti berpengaruh ke error rate-nya. Kemudian di set learning rate atau LR atau alpha, biasanya ada yang menuliskan LR untuk learning rate, ada yang menuliskan alpha. Nah, untuk learning rate ini sama seperti threshold ya, nilainya itu berkisar di antara probability, jadi 0 sampai 1. Kemudian, untuk cara yang pertama, setelah semua nilai itu kita miliki, karena bisa dibayangkan ya, apa yang kita butuhkan itu dari gambaran yang tadi, gambaran strukturnya. Jadi di sini kita butuh nilai X, kita butuh nilai Y, kemudian nanti di sini, untuk ini kita menjumlahkan semua X dan Y ditambah dengan B kalau ada nilai biasnya. Berarti di sini bisa kita tambahkan dengan B. Kemudian, kalau nanti ada activation function atau learning rate-nya, atau disebut activation function atau threshold, maka bisa
proses juga untuk yang learning rate, activation function, dan atau threshold. Kemudian nanti baru dapat nilai output-nya itu berapa. Kira-kira seperti itu. Kemudian, untuk setiap pasangan pembelajaran atau learning data yang mau kita lakukan, yang pertama yang harus dilakukan adalah mengeset input dengan nilai yang sama dengan vektor output. Ini juga sudah saya letakkan atau sudah saya bahas di minggu lalu, di PPT minggu lalu. Kemudian, hitung respon untuk unit output. Nah, di sini adalah rumus-rumus yang akan kita gunakan ketika kita mencari perseptron dengan cara manual. Yang pertama, kita tentukan dulu Y input sama dengan B, bias, plus dijumlahkan semua nanti untuk perhitungan XI dan WI-nya. Jadi kalau misalnya ada inputnya itu ada 4, berarti ada 4 penjumlahan. X1, W1, X2, W2, X3, W3, X4, W4. Kemudian nanti totalkan semuanya, tambahkan dengan biasnya. Kemudian ini ya threshold-nya tadi, Y sama dengan 1 jika nilai Y input ini besar dari threshold-nya. 0 jika minus threshold, kemudian nilai Y in berada di tengah-tengah antara minus threshold dengan threshold. Dan Y sama dengan minus 1 jika Y inputnya itu kecil dari threshold. Maka nanti setelah dapat nilai ini, bisa ditentukan untuk nilai Y-nya. Sebetulnya Y-nya itu lebih besar atau lebih kecil dari nilai threshold yang ada. Nah, ini ya, S itu apa, T itu apa, bisa dilihat di pojok sini. Kemudian, kalau sudah tahu, Y inputnya sudah tahu, kemudian nilai Y-nya besar, kecil, sama dengan, atau di antara, probability, kemudian kita bisa perbaiki bobot, kita update bobotnya, dan juga biasnya jika terjadi error. Jadi memang di perseptron, atau khususnya di jaringan saraf tiruan ini, error menjadi penanda apakah kita perlu mengupdate bobot dan bias pada model tersebut. Jadi nanti kan sudah keluar angkanya, itu bisa dicek error. Error itu bisa berbagai macam cara kita mengupdate atau mengetahui, bukan mengupdate ya, mengetahui error itu bisa pakai RMSE, kemudian bisa pakai MSE, mean square error, bisa pakai R square error, dan lain-lain. Nah, nanti setelah tahu, misalnya bobotnya ini masih belum optimal, maka ulangi lagi langkah B-nya. Makanya kemarin itu di PPT minggu lalu, ada di contoh perhitungan, saya berikan, dia menjalankan sebanyak 10 kali epoch. Ya, jadi epoch pertama, kemudian lanjut ke epoch kedua, epoch ketiga, epoch keempat, dan seterusnya. Nah, epoch itu artinya satu kali epoch, epoch 1, itu artinya satu kali learning terhadap inputnya. Jadi kalau sudah selesai satu kali learning, mengupdate bobot, kemudian ternyata errornya masih ada atau masih tinggi, atau perbedaan modelnya itu masih belum optimal, maka bisa lanjut ke epoch 2, epoch 3, artinya dia mengalami 3 kali learning terhadap data itu. Epoch berhenti ketika errornya sudah tidak ada, atau bobot dari semua input itu sudah sama. Sudah saya contohkan juga di contoh perhitungan di PPT minggu lalu. Jadi ini hari ini hanya mengulang ya, untuk mungkin yang harusnya sudah nonton semua ya videonya, cuma di sini kita mengulangi lagi karena untuk rumus-rumus ini sebagiannya nanti masih akan kita pakai di backpropagation atau yang ada hidden layer-nya. Nah, untuk Y tidak sama dengan T, Y itu output, T itu adalah target. Karena kan kita punya ya input, bias, kemudian learning rate, dan target. Kan tujuan kita ingin supaya nilai input itu menjadi nilai target yang ditentukan. Walaupun sebetulnya nanti di akhir target ini bisa tercapai, bisa tidak. Nah, nanti kalau kita pakai confusion matrix untuk menilai apakah aktualnya itu sesuai dengan prediksi, kan gitu. Jadi nanti ketika kita masuk ke evaluasi, itu bisa dinilai target dan
prediksi dan aktualnya itu apakah sama atau tidak dan nilainya berapa. Itu ending dari proses learning, baik yang supervised maupun yang unsupervised. Nah, untuk yang Y tidak sama dengan T, maka W baru, artinya bobot baru, sama dengan bobot lama ditambahkan dengan learning rate-nya, dikali dengan T, target, dikali dengan XI, nilai inputnya. Kemudian untuk B baru, artinya bias yang baru, nilai bias yang baru itu sama dengan nilai bias yang lama, ditambah dengan learning rate dikali dengan targetnya. Kalau tidak, artinya Y-nya itu sudah sama dengan T, maka tidak perlu lagi kita mengupdate dengan cara mengikutkan learning rate target dikali dengan inputnya. Kalau sudah sama, Y sama dengan T, maka langsung saja WI baru sama dengan WI lama. Artinya bobot yang baru sama dengan bobot yang lama. B baru sama dengan B lama. Artinya sudah tidak ada lagi pengupdatean bobot dan juga bias. Maka nanti kalau kita mengacu ke epochnya tadi, epochnya itu sudah epoch yang terakhir. Artinya ketika kita sudah menyelesaikan perhitungan epoch dengan kode program tadi, itu bisa kita simpulkan, oh ternyata bobotnya ini sudah sama semua, biasanya juga sudah sama, baru bisa kita tarik kesimpulan dengan melihat modelnya ini seperti apa. Kemudian setelah sudah kita urusin bobotnya, biasnya, kemudian kita cek kondisi berhentinya. Nah, jika tidak terjadi perubahan lagi pada bobot yang pertama tadi, maka kondisi berhentinya true. Tapi kalau misalnya masih ada perubahan bobot, bisa update bias lagi, maka epochnya itu bisa dilanjutkan sampai kondisinya true. Jadi untuk pengupdatean ini biasanya berupa iterasi ya, iterasi dari epochnya itu. Kira-kira contohnya atau bukan contoh ya, algoritma dari jalannya perseptron seperti algoritma ini. Jadi ketika nanti mau menerjemahkan algoritma ini ke dalam kode program, itu jalannya juga sama seperti ini. Menghitung juga sama seperti algoritma ini. Kemudian ini ada contoh perhitungan sederhana. Misalkan kita ingin membuat jaringan syaraf untuk melakukan pembelajaran terhadap fungsi n dengan input biner dan target bipolar sebagai berikut. Jadi di sini ini model jaringan syaraf tiruan yang sudah diberikan. Kemudian di sini kita pasti punya ini input, bias, dan target. Di sini berarti kita punya X1, punya X2, kemudian ada nilai biasnya dan ada nilai targetnya. Kemudian juga diketahui bobot awalnya atau W0. W0-nya di sini nilainya 0,0, 0,0. Kemudian bobot bias di awal atau B0-nya ya, di awal sebelum dia mengalami update, itu juga 0,0. Kemudian learning rate-nya atau alpha itu 0,8 dan threshold-nya yang bentukannya seperti ini ya. Ini juga, ini tuh yang ini ya, dari rumusnya. Kemudian yang terakhir threshold nilainya diketahui 0,5. Maka di sini saya contohkan satu ya perhitungannya. Jadi nanti untuk perhitungan selanjutnya dalam epoch berikutnya itu sebetulnya melanjutkan dari perhitungan yang sebelumnya. Karena kan kita ingin mengupdate bobot dan bias sesuai dengan jalannya program untuk memunculkan model kan seperti itu. Kemudian untuk data pertama ya, kita coba salah satu hasilnya itu seperti apa. Kemudian nanti dari data satu akan lanjut ke data kedua, data ketiga, data keempat. Karena kan tadi kita punya X1, X2, X3, X4. Kemudian untuk data ke-1 kita lihat Y-in-nya ini ya. Y-in-nya tadi kan kita punya rumus Y-in sama dengan bias ditambah dengan sum dari W dan X. Maka di sini bisa kita lihat karena bias awal itu nilainya 0 ya, 0. Kemudian W1X1 untuk bobot awal juga 0. Maka nilainya 0. Ini ya, Y-in 0, 0, 0, bias
ini untuk W-nya, untuk X-nya sama dengan 0. Kemudian hasil aktivasi, activation function-nya itu sama dengan 0 juga, ya, karena kita mengeset di awal threshold-nya itu adalah 0,5. Maka yang tadi di algoritmanya, Y sama dengan nilai dari tetanya adalah 0,5. Maka nanti bisa ditentukan kalau Y-in-nya itu nilainya 0, maka di bagian mana masuknya Y-nya itu. Maka hasil aktivasinya juga tetap 0. Kemudian kita tahu minus 0,5 kecil dari theta, kecil dari 0,5 karena 0 ya nilainya. Kemudian kita lihat target. Target untuk yang pertama adalah 1. Maka targetnya di sini 1. Kemudian bobot baru, kita mencari bobot baru dengan cara langkah C pada algoritma tadi. Maka W1 sama dengan, tadi rumusnya kan W1 lama ditambah learning rate atau alpha dikali T target dikali XI. Maka kalau kita lihat dari data kita sekarang, W lama itu 0, ya 0, karena bobot yang lama nilainya masih 0. Kemudian learning rate-nya adalah 0,8. Tadi di soal ada learning rate atau alpha 0,8. Kemudian T-nya, targetnya adalah 1, 1,0. Kemudian XI-nya adalah 1. Ya, XI-nya adalah 1. Kemudian kita jumlahkan hasilnya 0,8. W2 juga sama, W2 lama ditambah learning rate atau alpha dikali T target dikali XI. XI-nya artinya untuk X2. Maka juga sama, W2 lamanya 0 ditambah learning rate-nya 0,8 ya. Ya, learning rate-nya 0,8, kemudian T-nya juga tetap 1, karena kan kita masih mengurusi yang di atas. Kemudian XI-nya juga 1. Ini X1, ini X2. Untuk W1 dan W2-nya, untuk data pertama. Kemudian untuk selanjutnya, tentu kita mengupdate bobotnya, karena kan ending-nya adalah sesuai dengan yang algoritma ini, perbaiki bobot dan bias jika terjadi error. Nah, kita lihat bobotnya. Bobotnya untuk menghitung bobot kita menggunakan rumus B lama tadi ditambah alfa dikali T atau target. Maka sekarang kita punya bias lama itu nilainya 0,0 ya tadi. Kemudian alfanya 0,8 atau learning rate-nya. Kemudian dikali dengan T-nya. T-nya tadi untuk yang pertama adalah 1. Jadi nilainya adalah 0,80 ditambah 0,8 dikali 1. 0,8 juga. Nah, kemudian untuk data kedua, itu sama caranya dengan data pertama, tapi menggunakan data yang baris kedua. Untuk data ketiga, itu menggunakan yang ini. Kemudian untuk data keempat, menggunakan yang ini. Nah, itu adalah bagian dari epoch pertama atau epoch 1. Kemudian nanti selanjutnya karena bobotnya itu kan masih diupdate 1 kali. Kemudian masuk ke epoch kedua. Caranya sama. Melanjutkan untuk data pertama itu melanjutkan dari epoch kedua, data kedua juga melanjutkan dari epoch kedua dan seterusnya. Sampai nanti kalau untuk permasalahan ini kita bisa mengupdate bobot dan biasnya itu sebanyak 10 kali. Ini ya. Kita bisa dapatkan epoch ke-10-nya adalah data ke-1-nya itu Y-in-nya adalah 0,8, hasil aktivasinya 1, targetnya 1, sudah sama ya dengan ini. Jadi yang kita perhatikan adalah ini. Bagaimana caranya ketika melakukan epoch 1, 2, 3, sampai seterusnya, itu nanti semua data dari hasil epoch ini sama dengan ini. Jadi di sini bisa kita lihat data ke-1, Y-in-nya 0,8, targetnya 1, hasil aktivasinya 1. Data kedua, Y-in-nya minus 1,6, hasil aktivasinya minus 1, targetnya minus 1. Ya, targetnya minus 1. Kemudian data ketiga, Y-in-nya minus 0,8, targetnya minus 1. Targetnya minus 1. Kemudian data keempat,
Y-in-nya minus 3,2 dan targetnya minus 1. Nah, di sini artinya kan targetnya sudah keluar semua, maksudnya sudah sesuai dengan apa yang diinginkan. Aktualnya itu sudah sama dengan prediksi dari perhitungan JST-nya. Nah, di sini kemudian bisa kita ambil kesimpulan, pada epoch ke-10 sudah tidak terjadi lagi perubahan bobot, sehingga hasil targetnya itu sama. Maka proses learning-nya bisa diberhentikan. Maka ini adalah stopping kriteria sesuai dengan algoritmanya. Nih ya, tes kondisi berhenti. Bobot dan biasnya sudah tidak bisa diupdate lagi. Maka nilai akhirnya yang diperoleh dari contoh tadi adalah nilai bobotnya W1 sama dengan 1,6, W2-nya 2,4, bobot biasnya minus 3,2. Nah, tadi kan sudah ada ya, ada garis yang bisa membatasi daerah positif dan daerah negatif, masukkan ke persamaan. Jadi kita tadi sudah punya W1, 1,6 X1, kemudian W2-nya juga 2,4 X2, dikurang biasnya tadi minus 3,2, sebetulnya kan ini tambah ya, rumusnya kan W1 X1 plus W2 X2 plus B. Karena di sini B-nya minus, maka minus 3,2, besar dari threshold, threshold-nya tadi 0,5, kemudian untuk daerah negatif, maka kecil dari minus 0,5. Jadi intinya seperti ini untuk perseptron, ending dari perhitungannya. Kemudian kita lihat ke back propagation. Bagaimana sih bedanya back propagation dan perseptron? Karena perseptron bisa dibayangkan untuk perhitungan sebetulnya kan tidak begitu rumit ya, karena hanya menggunakan informasi X1, W1, kemudian kalau ada bobot tambahkan bobotnya, kemudian kalau ada bias, tambahkan biasnya, kemudian activation function, threshold, learning rate, kemudian nanti output-nya berapa. Kemudian dari informasi itu dilakukan perhitungan terhadap datanya, agar sesuai dengan target yang diinginkan. Kalau bobotnya sudah tidak bisa diupdate, biasnya sudah tidak bisa diupdate, artinya perhitungannya selesai, maka daerah positif dan negatifnya tadi ya ada rumusnya tinggal masukkan. Kira-kira seperti itu untuk perseptron. Nah, yang akan lebih rumit sedikit adalah back propagation. Nah, back propagation tadi tidak ada terjadi di perseptron. Jadi, karena dia tidak punya hidden layer untuk perseptron, maka back propagation ini tidak terjadi. Sedangkan kalau di multi-layer net, terjadi back propagation karena kita bisa feed forward dan back forward. Nah, back forward ini juga disebut dengan back propagation. Jadi tadi perhitungan untuk mengupdate nilai bobot itu tadi sebetulnya dia maju, mundur untuk mendapatkan nilai yang paling optimal. Tapi karena tadi kita punyanya hanya single layer, maka tidak ada back propagation di dalamnya. Makanya sebetulnya ketika disuruh membandingkan hasil mana yang lebih bagus, yang single layer atau yang multi layer, itu pasti akan menggunakan yang multi layer. Jadi sebetulnya untuk back propagation ini karena kita pakai multi layer ya, atau disebut juga multi layer perseptron atau multi layer net karena tidak hanya satu saja ya node di tengah-tengah dari input dan outputnya. Jadi sebetulnya back propagation ini juga merupakan gabungan dari linear regression dan logistic regression. Nah, untuk sebetulnya bahasanya mungkin baru ya linear regression dan logistic regression, tapi sebetulnya untuk linear regression sendiri itu fungsi dari linear regression kalau dalam matematika itu hanya untuk mengetahui antara hubungan antara variabelnya, apakah dependent atau independent. Ya mungkin kata-kata hubungan variabel dependent dan independent sudah kalian pelajari juga di dataran pustaka. Nah, untuk mengetahui hubungan antar variabelnya itu disebut dengan linear regression kalau dalam kecerdasan buatan dan machine learning. Sedangkan untuk logistic regression ya, logistic regression itu kalian sudah dapat probabilitas statistik proses stokastik, pernah saya ajarkan mengenai binomial
probabilitas binomial. Nah, logistic regression menggunakan probabilitas binomial. Jadi, untuk AI ini memang konsep-konsep yang sudah dipelajari mulai dari matematika diskrit ke atas itu banyak digunakan dalam implementasi algoritmanya. Cuma kadang-kadang istilahnya itu punya istilah sendiri. Seperti tadi linear regression itu padahal cuma ingin mencari tahu apakah ada hubungannya variabel ini dengan variabel ini, dependen atau independen. Sedangkan untuk logistic regression itu sebetulnya probabilitas dari distribusi binomial. Kenapa harus multi-layer? Pertanyaannya ini, intinya adalah kalau kita lihat permasalahan yang menggunakan multi-layer, hasilnya akan lebih optimal daripada menggunakan hanya satu layer saja. Karena ada hidden layer-nya ya, dan dia belajar ke depan, kemudian, oh salah nih, atau perlu perbaikan, dia mundur lagi ke belakang. Itu yang akan kita pelajari pada backpropagation. Kenapa harus multi-layer? Di sini ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh sumber-sumber. Jaringan saraf tiruan adalah fungsi yang menggabungkan model linier dan fungsi aktivasi sesuai dengan model strukturnya tadi. Kemudian, secara teoritis, jaringan saraf dua lapis, ya, two layer, itu bisa memperkirakan fungsi continue yang bisa membantu untuk memudahkan memodelkan data yang kita punya. Semakin dalam lapisannya, semakin dalam layer-nya, itu akan semakin cepat jumlah neuron yang dibutuhkan untuk mendekati fungsi tujuan, membuat pembelajaran lebih efisien. Tapi memang tidak secepat hasilnya itu akan keluar jika kita menggunakan single layer. Ya bisa dibayangkan kode programnya juga akan lebih kompleks. Karena kan kita mengurusi yang pertama inputnya dulu, kemudian summa function-nya, kemudian activation function, nanti ada muncul hidden layer. Tentu kode programnya pun akan lebih kompleks daripada yang single layer. Kemudian ada kaitannya dengan multi-class classification dan multi-label classification. Nanti ini akan dipelajari di machine learning lebih khususnya ya. Untuk multi-class classification itu contohnya ketika kalian ingin mengkategorikan apakah ini apel, jeruk, atau anggur, misalnya seperti itu. Nah, dari informasi yang diberikan, dari input yang diberikan, nanti akan tahu dia masuk ke kelas apa, apel kah, atau anggur kah, atau orange kah, atau jeruk, seperti itu. Tapi untuk yang multi-label classification, misalkan kalian membaca koran, ada koran yang khusus untuk lowongan pekerjaan, ada koran bagian dari koran itu yang entertainment, ada bagian koran itu yang kriminal. Nah, itu multi-label. Nah, untuk multi-layer ini biasanya memang digunakan untuk membantu yang multi-class classification dan multi-label classification. Kemudian untuk backpropagation, ini lanjutan dari perseptron, bentuknya juga berbeda. Tadi di slide depan sudah kita lihat bedanya di mana. Dan biasanya digunakan oleh perseptron dengan banyak lapisan untuk mengubah bobot-bobot yang terhubung dengan neuron yang ada pada hidden layer. Lapisan tersembunyi itu disebut hidden layer ya, biar tidak bingung, karena dalam bahasa Indonesia biasanya agak kata-katanya terlalu biologis. Hidden layer, lapisan tersembunyi sebetulnya, HL. Algoritma backpropagation menggunakan error output untuk mengubah nilai bobot-bobotnya dalam arah mundur atau backward atau backpropagation. Untuk mendapatkan nilai error ini, tahap forward propagation-nya harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi harus maju dulu, baru kemudian bisa mundur prosesnya. Nah, untuk forward propagation biasanya menggunakan fungsi aktivasi yaitu sigmoid. Nah, sigmoid, rumus dari fungsi aktivasi sigmoid ini. Fx sama dengan 1/1 plus E pangkat min X. Ini adalah fungsi aktivasi sigmoidnya. Sebenarnya ini ada dari mana datangnya ini, itu ada perhitungannya, tapi untuk kalian itu ketahui saja fungsi aktivasi sigmoid itu ini. Seperti itu, karena tidak ada disuruh membuktikan atau menunjukkan dari mana datangnya fungsi sigmoid. Ini adalah bentuk dari backpropagation. Jadi tadi kita sama-sama punya
X1, X2, X3 sama seperti perseptron tadi. Kemudian V11, V12, V21, V22, V31, V32 ya. Ini untuk bobot pada input. Jadi kita kan punya input, di sini ada bobot untuk setiap inputnya. Kemudian di sini kita punya hidden layer. Jadi untuk Z1 itu akan menampung X1 dan V11, X2 V21, dan X3 V31. Jadi semua bobot dari input dan nilai inputnya itu akan masuk ke Z1. Kemudian di sini kita punya Z2. Ini juga sama, X1 V12, X2 V22, X3 V32 akan masuk ke Z2. Kemudian setelah kita lakukan perhitungan dengan sama function tadi seperti di perseptron, kemudian masih ada bobot lagi. Jadi ada dua bobot, ada satu layer hidden layer yang ditambahkan ke back propagation, itulah yang menyebabkan perhitungannya jadi lebih kompleks. Jadi di sini juga ada bobot, dan bobotnya ini harus kita hitung. Harus kita hitung juga, kita pakai activation function sigmoid tadi untuk mendapatkan nilai output-nya. Nanti akan kita lihat contoh perhitungannya seperti apa. Jadi kira-kira arsitekturnya ini seperti ini. Kalau kita kasih pembesar pada gambar yang tadi sudah kita lihat, bedanya single layer dengan multi layer. Kemudian nanti Y1, Y2, Y3 ini di sini output ya, tapi bisa juga nanti ada gambar yang menjelaskan di sini hidden layer, jadi langsung ya, tidak ada sama function-nya. Kemudian nanti ada node output layer dan output-nya. Jadi sebetulnya untuk kalau kita ringkas gambarnya itu di sini adalah input layer untuk ini ya, multi layer. Kemudian di sini adalah hidden layer. Kemudian di sini adalah output layer, baru kemudian ada output-nya. Di sini input ya. Jadi ada input itu masuk dulu ke input layer, kemudian ada hidden layer-nya. Nah, di sini masing-masing ada nilai input, ada bobotnya. Di sini juga masing-masing ada nilai bobotnya. Nah, di sini juga akan menggunakan nilai bobot dari hidden layer tadi. Baru kemudian bisa kita dapatkan nilai output-nya. Nah, ini adalah algoritma untuk backpropagation yang multi-layer ya. Yang pertama tentu sama seperti sebelumnya untuk inisialisasi bobot, kemudian kerjakan langkah-langkah berikut selama kondisi berhenti bernilai false. Jadi masih butuh untuk mengupdate bobot dan juga bias. Yang pertama, untuk tiap-tiap pasangan elemen yang akan dilakukan learning pakai JST, kerjakan yang pertama tadi sesuai dengan konsepnya, lakukan feed forward dulu. Jadi kita maju dulu. Kalau misalnya nanti ada yang perlu kembali, maka kita gunakan back propagation atau back forward. Untuk feed forward itu ada beberapa langkah. Yang pertama, tiap unit input, tadi kita punya XI ya, XI-nya tergantung dari berapa banyak inputnya. Kalau ada 4, berarti X1 sampai X4, dan seterusnya. Menerima sinyal, maksudnya sinyal di sini kan kita belajarnya neural network ya. Kemarin minggu lalu sudah saya berikan perbedaan konsep dan definisi dari jaringan saraf biologis dengan jaringan saraf tiruan. Nah, di sini untuk maksudnya sinyal ini adalah inputnya ke input layer dan meneruskan sinyal tersebut ke semua unit pada lapisan yang ada di atasnya atau di seterusnya ya. Seterusnya kan setelah input layer itu ada hidden layer. Kemudian yang kedua, tiap-tiap unit pada hidden layer itu disebut dengan ZI, itu sama seperti XI, karena kan lanjutannya ya, input layer ke hidden layer, kita sama-sama membawa nilai X dan W. Kemudian dijumlahkan dengan menggunakan rumus ini. Zin sama dengan V0J. V0J ini untuk bobot yang berada pada input layer, karena di sini kita bedakan
antara V11 dan W11. Padahal ini sebetulnya sama. Ini adalah bobot, ini adalah bobot. Jadi bobot pada input di sini disebut V, di sini setelah hidden layer ini disebut dengan W, padahal sama-sama bobot atau weight. Karena kalau dipakai W11, W12, W21, W22 ini nanti biasanya akan bingung. Lah ini W, yang mana yang dipakai? Biasanya nanti seperti itu. Makanya untuk memudahkan kita gunakan variabel yang berbeda karena memang nilainya berbeda antara nilai pada bobot yang input dengan bobot yang hidden layer. Kemudian gunakan fungsi aktivasi untuk menghitung sinyal output-nya. Tadi sudah kita ketahui ya, fungsi aktivasi yang digunakan pada multi-layer itu biasanya adalah sigmoid. Tadi rumusnya 1/1 tambah E pangkat min Z. Nah, nilai Z-nya diketahui dari ini. Maka nanti kalau sudah ketemu nilai Z, langsung bisa masukkan ke rumus fungsi aktivasinya. Ketika nanti tinggal mencari 1/1 tambah E pangkat min Z. Nah, pakai kalkulator ya biasanya. Dan kirimkan sinyal tersebut ke semua unit di lapisan atasnya atau unit-unit output. Karena kita bakal pindah dari hidden layer ke output layer. Output layer tadi kalau di single layer itu biasanya ada activation function, ada learning rate, ada threshold, dan lain-lain. Karena kita kan mau menuju ke output. Kemudian tiap-tiap unit output itu akan menjumlahkan sinyal-sinyal input yang punya bobotnya juga. Jadi di sini tadi hampir sama ya seperti yang single layer, Y-in sama dengan W0K tadi digambar, ini yang akan kita proses, bukan pakai V lagi. W yang akan kita gunakan. Kemudian fungsi aktivasi di sini juga masih menggunakan sigmoid. Karena untuk back propagation atau multi-layer yang jaringan saraf tiruan, biasanya fungsi aktivasinya itu sigmoid. Tapi nanti untuk multi-layer perceptron yang di deep learning, itu nanti harus berbeda fungsi aktivasinya. Yang pertama, biasanya sigmoid. Yang kedua, biasanya itu tadi ada ReLU, ada 10H, ada PReLU, dan seterusnya. Kemudian dikirimkan sinyal tersebut ke semua unit di lapisan atasnya atau unit-unit output. Nah, setelah proses ini selesai, jadi kita sudah ada nilai sementara untuk input ke hidden, hidden ke output. Kemudian setelah sampai di output layer, ternyata kita butuh untuk kembali dari output layer kembali ke hidden layer. Nah, caranya mulai dari langkah yang D. Tiap unit output itu menerima target pola yang berhubungan dengan pola input learning yang didapatkan dari output layer tadi, karena kan kita harus kembali sekarang posisinya ke hidden layer. Maka gunakan rumus ini. Nah, ini adalah notasi untuk hidden layer. Hidden layer K sama dengan TK, target, dikurang YK, F action, artinya di sini memang kalau kita menggunakan back propagation itu nggak jauh-jauh dari derivatif. Derivatif adalah turunan ya, turunan dari fungsi. Jadi memang sedikit kompleks untuk perhitungan matematisnya karena semuanya ada di kita gunakan di algoritmanya. Untuk F action itu sama dengan Y in K, ya ini tadi. Kemudian hitung koreksi bobot yang sudah kita dapatkan. Caranya adalah ini update bobot WJK sama dengan alpha learning rate dikali dengan hidden layer K dan ZJ. Kemudian hitung juga koreksi bias. Kalau bias pasti W0K sama dengan alpha dikali hidden layer-nya. Jadi tidak pakai nilai Z-nya. Kemudian kita kirimkan nilai hidden layer itu ke unit yang ada di lapisan bawahnya. Kalau misalnya masih perlu kembali ke input layer, maka bisa kembali lagi ke input layer. Tapi kalau misalnya sudah cukup di hidden layer, maka setelah ke hidden layer, nanti akan balik lagi ke output layer-nya. Kemudian, tiap-tiap unit tersembunyi atau hidden layer akan menjumlahkan delta input-nya. Cara menjumlahkannya pasti pakai sum ya. Hidden layer dikali WJK, kemudian fungsi aktivasi, di sini juga kita masih pakai
turunan atau derivatif, kemudian hitung koreksi bobot, karena kalau kenapa kita pakai turunan di sini, nanti sebetulnya berhubungan dengan gradient descent. Tapi karena di sini masih belum perlu diketahui gradient descent itu dari mana ujungnya, kenapa pakai gradient descent, maka di sini langsung saja cari turunan dari Zin-nya berapa. Kemudian hitung koreksi bobot, di sini nantinya akan digunakan untuk memperbaiki nilai, ya masih update bobot, kemudian juga update biasnya. Karena kan tadi kita sudah mundur, kalau kita mau maju lagi ke output layer, pastikan prosesnya itu sama seperti ketika kita menghitung yang pertama tadi. Karena pasti ada update bobot dan update bias. Kemudian yang terakhir, tiap-tiap unit output, karena kita sekarang sudah berada di output layer lagi, maka perbaiki bias dan bobotnya untuk menjadi output-nya. Maka W baru sama dengan W lama ditambah tadi update dari bobotnya, kemudian unit hidden layer untuk memperbaiki bias dan bobotnya, itu rumusnya juga VIJ, sama dengan VIJ lama ditambah update dari bobot untuk VIJ. Kalau V tadi kan kita tahu, V itu adalah bobot untuk yang input ke hidden layer. Kemudian tes kondisi berhenti ini sama seperti single layer. Jadi kalau sudah tidak bisa mengupdate bobot lagi, itu salah satu ciri dari kondisi berhenti untuk jaringan saraf tiruan. Nah, di sini sebetulnya ada video, tapi karena sudah mungkin nanti bisa ditonton sendiri ya videonya. Ini sebetulnya menjelaskan tentang backpropagation di neural network. Jadi ini ada 12 menitan, jadi tidak lama videonya, nanti bisa ditonton supaya lebih paham sebetulnya backpropagation itu kerjanya seperti apa. Kemudian kita lihat contoh perhitungannya. Untuk contoh perhitungan dari backpropagation, ini memang karena tadi algoritmanya kompleks ya, maka perhitungannya juga akan kompleks. Kita lihat. Nah, di sini tadi get logic yang dipakai adalah AND. Kalau untuk backpropagation di sini yang saya contohkan, get logic-nya adalah SOR. Masih ingat ya, get logic AND or SOR di matematika diskrit? Akan dibentuk jaringan syaraf untuk operasi SOR, ada dua input, X1 dan X2, dengan satu output target, T. Arsitektur jaringan terdiri dari satu lapisan input, satu hidden layer dengan 4 neuron. Fungsi aktivasi yang digunakan adalah fungsi sigmoid, 1/1 plus E pangkat min Z, satu lapisan output dengan satu neuron. Fungsi aktivasi yang digunakan juga sigmoid. Jadi untuk backpropagation ini memang fungsi aktivasinya tidak dibedakan. Ini adalah gambarnya, kalau butuh gambar dari soalnya, ini gambarnya. Jadi ada lapisan input X1, X2, kemudian di sini biasnya, di sini untung nilai biasnya tidak 0, ya, jadi langsung default 1. Kemudian ini adalah hasil nanti dari X1, V1, V12, V13, V14 ini akan masuk ke hidden layer. Ada 4 neuron tadi katanya. Di sini 4 neuron. Satu neuron pertama, neuron kedua, neuron ketiga, dan neuron keempat. Kemudian ada satu lapisan output. Nah, di sini satu lapisan output. Ini sebelum ke lapisan output ada fungsi aktivasi menggunakan sigmoid. Kemudian nanti baru kita temukan outputnya apa. Kemudian informasi yang diketahui seperti ini. Jadi X adalah 00, 01, 10, 11. Jadi ini adalah X1, X2, X3, dan X4 untuk data ya. Data pertama ini nanti yang diolah, data kedua, data ketiga, data keempat. Ini X1-nya, ini X2 untuk data pertama, ini X1-nya, X2 untuk data kedua, dan seterusnya. Sama seperti di single layer tadi. Kemudian jumlah neuron pada input layer ada 4, jumlah neuron pada hidden layer ada 2, jumlah neuron pada output layer ada 1. Kemudian learning rate, LR atau alpha itu 0,02, maksimum epoch 500,
Jadi di sini sudah ditentukan bagaimana hasil yang diperoleh ketika epochnya nanti mencapai 500. Sudah maksimal atau masih error, maksudnya bobotnya itu masih bisa diupdate. Pengertian error di sini untuk jaringan saraf tiruan sudah saya sampaikan juga ya di PPT minggu lalu. Yang dimaksud error di sini adalah ketika kita masih bisa mengupdate bobot dan biasnya. Ada juga saya berikan satu slide di minggu lalu bagaimana caranya mengetahui error pada JST. Kemudian target error adalah 0,01. Nah, di sini bobot awal atau W0 ya ditentukan secara acak, di sini sudah didefinisikan, V-nya nilainya ini, kemudian bobot awal bias ke hidden, V0-nya ini, bobot awal hidden ke output, ini, kemudian bobot awal bias ke output, ini. Jadi angka-angkanya sudah ada, tinggal kita pakai. Kemudian kita coba untuk data yang pertama. Saya kasih contoh yang data pertama, nanti untuk data selanjutnya itu sama sebenarnya prosesnya, hanya berulang-ulang tergantung dari banyak data dan banyak epochnya. Tadi katanya maksimal epochnya 500, maka pengulangannya terjadi sampai 500 kali. Untuk data pertama, kita lihat dulu operasi pada hidden layer, penjumlahan terbobotnya, kita gunakan rumus Z-in sama dengan, ini tetap sama ya, seperti rumus di single layer, V0 tambah V1 1 dikali X1 ditambah V21 dikali X12. Maka tadi angka-angkanya tinggal dimasukkan, karena belum ada angka-angka baru yang akan kita gunakan untuk data pertama, pasti akan mengacu semuanya ke data yang diketahui di permasalahan. Dapatlah untuk Z-in 1 itu 0,7496, kemudian Z-in 2 caranya sama seperti ini, Z-in 1 dapat hasilnya 0,3796. Kemudian Z-in 3 dan Z-in 4 juga sama seperti Z-in 1 sampai Z-in 2. Jadi karena tadi kan kita punya ada 4 ya, di sini ini kita masukkan ke sini, ini kita masukkan ke sini, ini kita masukkan ke sini, ini kita masukkan ke sini. Makanya ada 4 Z-in-nya. Karena walaupun X1, X2-nya itu hanya 2, tapi nilai dari X1, X2 ini akan masuk ke hidden layer sebanyak 4 kali, karena dia punya 4 node ya hidden layer-nya. Ini sudah oke, kita sudah punya nilai Z-in 1, 2, 3, dan 4. Kemudian, kita lihat fungsi aktivasinya. Tadi kita pakai sigmoid 1/1 plus E pangkat Z. Nah, di sini karena kita punya 4 Z-in, maka fungsi aktivasi untuk input layer ke hidden layer itu kita menggunakan sigmoid juga. Jadi langsung kita masukkan Z-in 1 0,7496 ini hasilnya ini, kemudian Z2 dari sini kita masukkan hasilnya 0,59, Z3 ini 0,7256, hasilnya 0,6738, yang terakhir 0,1628. Di sini hasilnya 0,5406. Selesai untuk fungsi aktivasi untuk input layer ke hidden layer. Kemudian kita lihat untuk operasi pada output layer. Untuk output layer, kita menggunakan W yang dari hidden layer. Jadi bukan V lagi yang kita gunakan, seperti yang ini. Kita lihat untuk output layer, sama ya sebetulnya caranya sama ini. Cuma karena ini angka-angkanya berbeda, jadi kita tulis W0 plus W1 Z1, W2 Z2, W3 Z3, dan W4 Z4. Maka kita jumlahkan semuanya, hasilnya 2,1623. Kemudian, karena dari hidden layer ke output layer itu juga ada fungsi aktivasi, aktivasinya tadi sigmoid, maka kita juga perlu untuk mencari tahu nilai fungsi aktivasinya berapa. Caranya, rumusnya sama ya, karena sigmoid, Y sama dengan 1/1 plus E pangkat minus 2,1623, hasilnya 0,8968. Nah, ini masih tidak begitu rumit ya, karena ini pakai rumus yang Y sama dengan B plus sum dari WI XI. Yang ini rumusnya tadi sudah diketahui 1/1 plus E pangkat min Z.
Kemudian kita lihat karena masih ada error di sini artinya bobotnya itu masih bisa diupdate. Maka 0,0,8696 itu diperoleh dari ini, dari output layer. Karena kan kita mau mencoba untuk sudah bisa nggak sih keluar dari layer-nya, dari layer net-nya itu sudah bisa keluar atau tidak. Maka kan kita perlu mencari tahu apakah bobotnya itu sudah kita dapatkan yang paling optimal. Artinya sudah tidak bisa diupdate lagi bobot dan biasnya untuk menentukan kondisi berhenti. Ternyata error-nya itu nilainya minus 0,8968. Nah, kita bisa tes salah satunya pakai kuadrat error, R square, atau pakai mean square error, atau pakai RMSE, banyak cara untuk menentukan apakah masih ada error atau tidak. Nah, di sini yang paling gampang adalah errornya dikuadratkan untuk menentukan errornya. Jadi di sini kita kuadratkan ini 0,80428. Nah, kemudian ternyata dari 0,80428 ini ya belum sesuai dengan targetnya. Kan kita tadi punya target ya, ada input, ada bias, ada target. Setiap proses yang kita lakukan itu kan harus menyesuaikan atau hasilnya itu harus sesuai dengan output targetnya. Karena belum sesuai, maka istilahnya masih ada error, artinya bobotnya itu masih bisa diupdate. Maka karena kita sudah dapatnya itu mentok di minus di sini ya, 2,1623 dan 0,8 untuk output layer, maka kita lakukan back propagation ke belakang. Artinya kan kita butuh kembali ke hidden layer. Nah, hidden layer-nya kita pakai rumus ini. Tadi ya, sesuai dengan algoritmanya tadi, pakai rumus T1 dikurang Y dikali dengan fungsi sigmoidnya dikali dengan fungsi sigmoidnya. Jadi di sini karena kita kan sebetulnya sudah punya ya nilai ini kita juga sudah punya, ini juga sudah punya. Maka tinggal mencari hidden layer-nya itu minus 0,0829. Kemudian kita lakukan update bobot di hidden layer ke output layer yang W, bukan yang V, belum yang V. Yang W tadi rumusnya sesuai dengan algoritmanya alpha atau learning rate dikali dengan hidden layer dikali dengan Z1, Z2, Z3, Z4 karena ada 4 ya tadi node di hidden layer. Maka kita cari semuanya. Rumusnya sama, hanya kita butuh mencari 4 kali ada 4 node. Jadi kita sudah dapatkan minus 0,05, minus 0,04, minus 0,05, minus 0,04, dan ini yang terakhir ya. Kemudian kita lihat, karena tadi kan kita sudah punya W1, W2, W3, dan W4, kita juga ingin mengupdate bobot awal. Nah, bobot awal kan W0. Maka kalau W0 kan tidak perlu lagi Z-nya ini diikut-sertakan di rumusnya, sesuai dengan algoritmanya tadi. Maka learning rate dikali hidden layer, dapatlah hasilnya minus 0,08299. Artinya, kalau kita update bobot 1, kita update bobot semuanya. Jadi, dalam satu hidden layer itu dapat perlakuan yang sama semua. Jadi, tidak boleh hanya mengupdate bobot yang W1 saja, W2 saja, atau W3 saja. Jadi, semuanya harus diupdate termasuk W0-nya, sama seperti algoritma yang sebelumnya tadi. Kemudian, kita lihat, setelah kita update bobotnya, maka bisa kita tentukan nilai dari hidden layer saat ini. Setelah bobotnya itu diupdate hasil dari output layer tadi. Kita kan back propagation, ini udah masuk ke back propagation. Kemudian, kita update nilai hidden layer-nya, tadi rumusnya hidden layer dikali W1. Kemudian kita lakukan sebanyak berapa banyak node yang ada di hidden layer-nya. Kan setiap node ada weight-nya atau bobotnya. Maka hidden layer dikali W1, dikali W2, dikali W3, dan dikali W4. Nilainya ambil dari nilai ini. 0, ini ya, ini untuk nilai hidden layer-nya, kemudian untuk nilai W-nya menggunakan W yang lama. Kemudian, masih belum selesai, karena kita masih ada di hidden layer. Ini juga sama tadi, seperti ini. Karena ini tadi kan termasuk langkah yang feed forward. Yang ini termasuk yang
back forward atau back propagation. Jadi kembali lagi mencari hidden layer-nya itu berapa nilainya. Caranya juga sama karena masih pakai sigmoid, maka kita pakai sigmoid. Ini juga diupdate sebanyak node yang ada di hidden layer. Jadi semakin banyak node-nya, tentu pekerjaannya juga jadi semakin panjang ya untuk hitungan yang manual. Sampai hidden layer node 4 kita hitung. Baru kemudian kita masuk dari hidden layer ke input layer. Jadi balik ke input layer-nya. Karena di sini kita menggunakan V11 tadi di soal, membedakan ya V dan W, maka di sini kita update untuk yang V-nya. Caranya sama dengan mengupdate untuk yang W-nya. Cuma rumusnya berbeda notasi, karena kan kita sekarang mengurusi yang hidden layer ke input layer-nya. Kemudian ini kita hitung, ya, karena tadi kita juga punya 4V untuk setiap node ada V-nya, kemudian X-nya juga untuk setiap node hidden layer ada V-nya. Makanya ini banyak sekali, padahal nilainya sebetulnya berasal dari nilai input layer. Ini juga kita cari sama seperti kita mencari yang ini ya, V ini. Juga sama dengan cara ini. Ini tadi sudah ada di algoritmanya. Jadi W1 saat ini sama dengan W1 plus perubahan dari W1-nya berapa, atau update dari W1-nya berapa, W2, W3, W4, dan W0-nya. Nah, ini adalah hasil yang kita peroleh dari W1, W2, W3, W4, dan W0-nya. Jadi, kita lihat bobotnya, kemudian kita cocokkan dengan menggunakan perhitungan error tadi. Boleh R square, jadi nanti tinggal ini dipangkatin 2. Kemudian, apakah targetnya yang didapatkan itu sudah sesuai dengan target yang didefinisikan di awal tadi. Kalau misalnya targetnya 1, hasilnya sudah 1, maka artinya sudah selesai. Tapi kalau belum, maka bisa masuk ke epoch kedua untuk data pertama. Untuk data kedua, data ketiga, data keempat, perlakuannya sama seperti cara untuk menghitung data pertama ini. Nah, di sini tadi di awal kan didefinisikan bahwa maksimal epochnya 500. Ternyata setelah dicoba, epoch 500 itu masih belum menemukan nilai atau model yang maksimal. Maksudnya, bobotnya itu masih bisa diupdate. Maka boleh dilanjutkan. Jadi tidak harus berhenti di 500 untuk mendapatkan hasil yang optimal, tapi bisa dilanjutkan sampai dengan tidak bisa di-update-nya bobot. Nah, ternyata di sini epochnya itu selesai pada epoch 898. Jadi 898 itu sudah tidak bisa lagi mengupdate bobot untuk si multilayer-nya. Nah, perhitungannya bisa pakai untuk membuktikan, bisa menggunakan berbagai macam tadi ya, bisa R square, bisa mean square error, bisa RMSE, dan seterusnya. Dan kalau kita lihat ke grafik, jadi setelah kita selesai lakukan epoch, itu kita gambarkan ke grafik, ya. Kalau di Python kan gampang ya, mau nampilin grafik, tinggal panggil library-nya. Dari sini bisa kita lihat yang awalnya error-nya itu untuk epoch 0 atau epoch pertama ya, mau masuk ke epoch pertama, itu berada di 0,4 sekian. Nah, kemudian semakin banyaknya epoch yang kita lakukan, karena kan hidden layer-nya juga banyak ya, ada 4 node. Maka nanti di epoch 898 itu error-nya sudah mendekati 0. Sudah 0. Jadi kalau error-nya sudah 0, artinya kan modelnya sudah fit ya. Sudah fit, sudah optimal, maka bisa kita gunakan bobot terakhir, bias terakhir, kemudian target juga sudah pasti sesuai dengan input yang diberikan. Kira-kira itu intinya untuk jaringan saraf tiruan, baik yang single layer maupun yang multi layer. Perhitungannya yang beda, konsepnya beda. Kalau misalnya permasalahannya sederhana, itu cukup dengan single layer dipecahkan. Tapi kalau permasalahannya kompleks, ya ingin hasil yang lebih akurat, itu bisa pakai yang multi layer. Hidden layer-nya juga tergantung dari kompleksnya.
semakin kompleks, hidden layer, maksudnya semakin banyak ya hidden layer-nya, maka otomatis processing time di komputer itu juga akan semakin lama. Biasanya kalau sudah lebih dari berapa ya kemarin testing terakhir, datanya 800.000 sekian, 800.000 data point, itu running-nya bisa sampai 6 jam. Jadi bisa dibayangkan ya, jadi komputernya harus ditinggal, dia merunning untuk mengeluarkan hasil. Kemudian untuk aplikasi dari backpropagation, itu biasanya apa saja sih yang bisa dibantu untuk diselesaikan? Menurut, sumber yang kita gunakan ya, buku Russell, jadi jaringan saraf tiruan itu biasanya digunakan untuk permasalahan-permasalahan yang sifatnya pengenalan pola. Jadi kita mau mencari tahu ini bagaimana sih sebenarnya polanya, kalau kita masukkan ke kejadian real, pengenalan pola data ini misalkan, mereka-mereka yang bekerja di e-commerce, mereka ingin tahu sebenarnya penjualan barang-barang mereka itu bulan ini seperti apa, yang produk A, produk B menurun atau naik, ataukah ada saingan yang mengeluarkan produk yang sama tapi harganya mungkin lebih murah, seperti itu. Jadi kayak, recommendation system itu juga bisa menggunakan jaringan saraf tiruan. Kemudian prediksi, prediksi, jadi kita ingin memprediksi, jadi sebulan ini penjualan kita seperti ini misalkan. 3 bulan ke depan kalau tidak kita keluarkan produk baru, itu seperti apa, kalau kita keluarkan produk baru, itu seperti apa. Itu bisa dengan menggunakan metode jaringan saraf tiruan. Peramalan atau forecasting, itu juga bisa menggunakan jaringan saraf tiruan. Kemudian untuk contoh-contoh aplikasinya yang sudah dikerjakan oleh peneliti-peneliti di dalam negeri, di Indonesia maksudnya, dan di luar negeri juga, itu ada prediksi nilai tukar petani, klasifikasi pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm, aplikasi prediksi jumlah penderita penyakit demam berdarah di kota Surabaya, kemudian pengendalian sudut arah mobile robot, itu juga deteksi kanker, itu juga bisa dengan jaringan saraf tiruan, image processing ya, pengenalan wajah juga bisa pakai jaringan saraf tiruan. Kemudian apa, kalau kalau psikologi itu biasanya yang berhubungan dengan pengenalan karakter lewat tulisan tangan, ya, bagaimana caranya dia mengetahui orang ini sifatnya apa, mungkin MBTI-nya ya. Nah, itu juga bisa pakai, jaringan saraf tiruan. Audio recognition, audio video recognition untuk yang awalnya yang membantu polisi, misalnya ketika kita zoom-nya sekian persen itu belum kelihatan, tapi kalau kita zoom lagi lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat, itu semakin jelas, itu juga bisa menggunakan jaringan saraf tiruan. Jadi memang hampir semua permasalahan bisa kita selesaikan dengan jaringan saraf tiruan. Tapi ya itu tadi ya, yang harus kita tentukan apakah pakai single layer atau, multi layer. Begitu juga nanti hasilnya machine learning masih bisa dioptimalkan dengan, multi layer perceptron, sampai segitunya untuk, kondisi saat ini. Karena sudah ketemu ya, dan sudah banyak yang menggunakan multi layer perceptron. Multi layer perceptron itu di deep learning nanti lebih lebih lanjut akan kita pelajari. Kira-kira itu intinya adalah kenapa sih kita harus belajar jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan ini memang kuncinya dari kecerdasan buatan untuk nanti digunakan di machine learning, deep learning, NLP, dan seterusnya. Jadi memang tadi sesuai dengan apa saja sih fungsi-fungsi yang ada di dalam struktur JST tadi, ada fungsi aktivasi, ada bias juga. Kalau bias, udah tahu ya fungsinya tadi kan bias itu nilainya default-nya 1, kalau mau ada nilai biasanya di rentang probabilitas 0 sampai, 1. Nah, fungsi bias itu sebetulnya ketika ada bias, maka fungsi aktivasi itu bisa digeser. Maksudnya bisa digeser itu dia tetap berada pada rentang probabilitas, jadi semuanya, semua data yang diketahui baik itu learning rate, threshold itu pasti ada dalam, rentang probabilitas, jadi 0 sampai 1. Tidak mungkin lebih dari 1, bisa kurang
bisa kurang dari 0 yang termasuk daerah yang negatif. Di awal tadi sudah kita pelajari. Kira-kira itu kalau untuk, fungsi JST-nya sendiri, itu tadi ya, fungsi aktivasi kan untuk membuat, eee, problem linier menjadi nonlinier. Ya, itu di matematika ya, kata-kata linear dan nonlinear. Kemudian JST itu karena tadi prosesnya itu bisa feed forward, back forward, dan seterusnya, itu artinya kalau misalnya ada data yang hilang atau missing ya, missing value, itu paling tidak dia bisa menghandle, jadi nanti node-nya yang lain itu bisa bertindak untuk membantu menutupi missing value itu juga bisa. Jadi jaringan saraf tiruan ini memang benar-benar arti dari kecerdasan buatan. Karena hampir semua permasalahan bisa dibantu untuk diselesaikan, untuk mendapatkan pola, ini tadi ya, pola data, prediksi, ataupun ramalan untuk ke depannya. Dari segi bisnis bisa, ekonomi, dan lain-lain. Kira-kira itu ya untuk jaringan saraf tiruan. Kemudian untuk minggu depan, penjelasan final project, karena kita kan final project ya, tidak ujian akhir semester, jadi minggu depan saya bagi kelompoknya dan saya bagi dataset-nya untuk kalian coba kerjakan dengan berbagai metode yang sudah kita pelajari dari minggu pertama mata kuliah kecerdasan buatan dan tugas ketiga. Jadi minggu depan belum ada materi baru, karena materi kita yang sisa adalah materi optimasi ya. Jadi nanti materi optimasinya setelah minggu depan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk minggu ini. Eh, Mungkin saya ulangi lagi ya. Jadi untuk single layer itu, dia tidak punya hidden layer, jadi dari input layer langsung ke output layer, ada fungsi aktivasi, ada learning rate, itu tetap sama. Tujuan dari fungsi aktivasi itu tadi, membuat yang awalnya linear menjadi non-linear, itu gunanya fungsi aktivasi. Kemudian ada bias juga, bias gunanya tadi, kalau ada fungsi aktivasi, paling tidak dia bisa menggeser nilai dari fungsi aktivasi itu dan menambahkan konstanta, karena kan bias nilai konstanta ya, C, itu ke output-nya. Makanya rumus dasar untuk jaringan saraf tiruan itu adalah Y sama dengan B plus sum dari WI XI. Jadi ada B-nya untuk menambahkan nilai konstanta ke input. Tujuannya nanti ketika sudah dihitung, itu nanti nilai activation function-nya itu bisa tetap berada pada probabilitasnya. Kemudian kalau untuk backpropagation, itu bagian dari multi-layer net untuk di neural network, itu tadi ya. Sebenarnya multi-layer itu merupakan gabungan dari, tadi sudah sempat saya sebutkan, linear regression dan logistic regression. Yang linear regression itu apakah input ini tuh sebetulnya independen atau dependen. Kalau logistic regression itu tadi, karena kita menggunakan probabilitas rata-rata di dalam perhitungannya, makanya lebih spesifiknya itu ke arah binomial probabilitasnya yang binomial. Jadi nanti kalau masih bingung probabilitas yang binomial bisa buka lagi PPT, probabilitas statistiknya. Kira-kira itu kalau untuk fungsi aktivasi, pokoknya untuk jaringan saraf tiruan ini bisa mematok fungsi aktivasi yang digunakan adalah sigmoid. Jadi tidak perlu mengurusi fungsi aktivasi yang lain. Ya kan, fungsi aktivasi sudah saya jelaskan di minggu lalu, itu ada banyak sebetulnya. Untuk jaringan saraf tiruan yang backpropagation ini, yang kita gunakan pasti sigmoid. Jadi bisa dihafal saja, mentok rumusnya 1/1 tambah E pangkat kin Z. Kira-kira itu tadi untuk pengenalan apa saja aplikasi yang digunakan JST tadi sudah ada ya, sudah banyak. Nanti bisa googling juga untuk cari-cari yang lainnya. Kemudian untuk kode program ini sebetulnya kalau tahu algoritmanya, lagi-lagi ya, kalau sudah tahu algoritmanya harusnya sudah bisa membuat kode programnya. Jadi dipahami algoritmanya dulu, tapi kalau misalnya mau lihat ini sudah ada, jadi
ini sebetulnya multi-layer perceptron ya. Jadi ini sebetulnya tidak pakai Python yang biasa, tapi pakai PyTorch. Mungkin ada juga sudah pernah pakai PyTorch, ada PyCharm dan sebagainya kalau di Python. Jadi ini kira-kira bagaimana caranya kita mau mengidentifikasi input. Jadi di sini saya gunakan MNIST dataset, ini ya. Kemudian defining model, kemudian health function-nya, kemudian di training LMLP-nya, kemudian di testing, kemudian hasilnya ini ya. Jadi nanti dari prediksi itu bisa kita tentukan labelnya masuk ke label mana, makanya tadi sudah sempat saya singgung juga, untuk JST itu nanti berkaitan dengan multi-class classification dan multi-label classification. Untuk dua hal itu nanti dipelajarinya ketika di machine learning spesifiknya. Tapi mungkin sudah ada juga ya yang tahu apa itu multi-class dan multi-label. Jadi nanti ini bisa dilakukan evaluasi apakah nilai aktualnya itu sama dengan nilai prediksi atau beda. Nah, itu nanti di confusion matrix. Kira-kira itu memang kalau di PyTorch itu lebih sederhana codingnya dibanding Python yang biasa. Karena kalau Python yang biasa tadi harus mengikuti step by step dari algoritma backpropagation-nya untuk yang multi ya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan minggu ini. Nanti bisa dicoba latihan dengan beberapa soal, karena memang sebetulnya tidak sulit dari segi matematika, karena cuma kita menggunakan derivatif, tidak sampai ke integral lipat 2 lipat 3, tapi memang panjang, karena satu proses itu ada fit-nya, ada back-nya. Kira-kira itu ya untuk pertemuan minggu ini. Untuk minggu depan kita jelaskan tentang final project-nya. Kira-kira itu ya untuk hari ini. Jangan lupa absen, absennya sudah saya buka, ternyata belum disetting sama Mas Ahmad ya untuk absen minggu ini. Jadi silahkan absen. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk minggu ini. Jadi sudah jelas ya perbedaan perceptron dan backpropagation untuk multi layer. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, ini bisa diulangi lagi, maksudnya belajar lagi, karena memang JST ini sebetulnya tidak begitu rumit ya, tidak serumit itu. Tapi memang kadang-kadang membingungkan. Ketika kita punya datanya, itu kemudian bingung itu harus diapakan. Tapi kalau sudah sering menggunakan JST nantinya, itu akan mudah untuk mendapatkan pengenalan pola. Termasuk kalau ke arah robotik, JST ini biasanya digunakan untuk pengenalan pola. Rutenya robotnya itu kemana, itu bisa di-embed-kan jaringan saraf tiruan. Karena memang dia menggunakan nonlinear ya, jadi
pasti prosesnya akan lebih kompleks daripada linear. Karena kalau linear kan garisnya cuma lurus saja kalau di grafik. Kalau non-linear ya bisa ini, bisa bentuk S, bisa bentuk yang tadi, turun ke bawah, dan seterusnya. Jadi pasti akan lebih kompleks dibanding beberapa metode yang output-nya itu garis lurus, linear. Itu saja ya untuk hari ini. Tidak ada tugas untuk minggu ini, jadi tugasnya minggu depan mungkin tentang JST, karena kita kan baru belajar JST untuk pertemuan setelah UTS. Kira-kira itu, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Jangan lupa absen untuk minggu ini. Ya, saya tutup ya kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.